Fish People, kembali bersama gue Evo and welcome back to the channel. Oke, video hari ini video pertama Q&A gue ya. Jadi kemarin gue post di YouTube kalau gue mau mengadakan video Q&A. Jadi pertama-tama gue mau terima kasih buat semua teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan di post gue yang kemarin itu ya, Fish People ya. Ya, jadi gue bukan profesor ikan, gue bukan master ikan ya, Fish People ya. Setiap perawatan ikan, setiap penanganan ikan, orang tuh beda-beda ya, Fish People. Sifat ikan, karakter ikan juga beda-beda ya, Fish People ya. Kayak misalnya contoh Channa auranti, ada teman-teman yang menggunakan garam ikan untuk Channa auranti gitu loh, Fish People ya. Ada juga katanya orang nggak boleh menggunakan garam untuk pelihara atau keep ikan Channa gitu ya, Fish People ya. Jadi penanganan ikan beda-beda. Jadi pertanyaan Fish People akan gue coba jawab, tapi menurut berdasarkan pengalaman gue sendiri gitu ya, Fish People ya. Jadi kita mulai. Jadi kemarin gue ada post di YouTube tentang gue mau bikin video Q&A. Terima kasih untuk Fish People semuanya yang udah mengajukan pertanyaan, udah berpartisipasi. Jadi gue mau coba jawab satu persatu pertanyaan yang Fish People ajukan ke gue ya, Fish People ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, Om mau tanya masalah sound filter, pipa in and out-nya ukuran berapa? Nah, kalau sound filter gue, akuarium gue menggunakan pipa sound filternya ukuran 3/4 ya. Ya, untuk pipa akuarium gue menggunakan pipa ukuran 3/4 ya, Fish People ya. Nah, ini ukurannya 3/4 pipanya ya. Nih ya, ini pakai pipanya ukuran 3/4 Fish People. Tapi pipanya kalian sesuaikan dengan besar akuarium kalian ya, Fish People ya. Kalau akuarium kalian kecil cuma 1 meter, ngapain pakai pipa 3/4 ya? Nggak perlu, kalian pakai pipa setengah udah cukup kalau akuarium 1 meter. Nah, kalau akuariumnya besar 1,5 meter, 1,20 meter, 2 meter, pakai pipa ukuran 3/4 boleh. 3/4 ya kawan ya. Pertanyaan kedua, tips memelihara arwana dari baby. Nah, kalau si blue tuh, arwana blue, blue base arwana gue, si blue itu gue beli dari kecil tuh, Fish People. Gue beli dari ukuran 10-12 cm ya, Fish People ya. Kalau yang penting tuh arwana itu yang penting kebersihan air ya pertama, Fish People ya. Filter itu mesti yang mencukupi ya, Fish People. Dan kita ganti air seminggu sekali aja, nggak usah terlalu sering. Ganti airnya 20-30% aja cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kalau arwana masih baby, push dia makan sehari 2 kali, Fish People ya, supaya dia cepat besar gitu loh. Nanti kalau udah ukuran 20-30 cm sih kasih makannya sehari sekali aja cukup. Jadi kayak gitulah arwana baby ya, Fish People ya. Kalian gitu aja. Yang penting pertama itu kebersihan air ya, Fish People ya. Terus pakan tuh mesti dipush sehari 2 kali makannya biar dia cepat besar, Fish People. Oke, pertanyaan ketiga, Om, ikan super red saya kasih makan full udang, nggak ada kombinasi. Apakah berbahaya bagi kesehatan ikan atau malah sebaliknya? Dikasih makan full udang nggak ada kombinasi, apakah berbahaya bagi kesehatan ikan? Enggak, udang itu bagus. Ini arwana gue semua gue kasih makan udang. Kadang-kadang kalau kalian mau kombinasi, mau variasi boleh. Karena arwana itu kayak manusia, Fish People. Dia bosenan makannya ya. Jadi kadang-kadang kalau dikasih udang mulu dia bosen, dia nanti mogok makan, Fish People. Jadi boleh kalian kombinasi aja, variasi pakai ulat Jerman atau pakai kodok gitu ya, Fish People ya. Tapi gue nggak rekomendasi jangkrik. Kenapa? Jangkrik itu kotor, dia kadang-kadang suka keluar cacing-cacing kecil-kecil gitu loh, Fish People. Jadi gue nggak rekomendasi makan jangkrik, kasihnya mendingan ulat Jerman. Kalau mau makanan hidup kasih ulat Jerman atau kodok ya, Fish People ya. Oke, selanjutnya, Om, gimana sih sistem filtrasi sound filter punya Om Evo? Sedotnya itu cuman atas aja. Ada 2 sistem sih gue, Fish People ya. Kalau si Evo punya sama si Blue itu sedotnya dari bawah. Nah, kalau si Electro punya sama yang Aquarium Endorse itu sedotnya dari atas, Fish People. Jadi ada dua sistem yang gue pakai, Fish People. Halo Om Evo, tolong kasih pengetahuan soal kelebihan dan kekurangan top filter dan sound filter. Oke, kekurangannya dulu ya. Kalau top filter itu bagus, maintenance-nya gampang. Nih kayak gini nih, ini top filter nih.
Ini bagus, maintenance-nya gampang, kita kalau mau ngebersihin gampang, tinggal ambil kapasnya dari atas ya. Kekurangannya tapi dia media filter biologisnya kita taruh di top filter tuh sedikit ya, untuk membersihkan air gitu loh. Nah kalau sump filter bagusnya kita bisa taruh banyak di dalam media filternya gitu loh, dan kita bisa naruh macem-macem ya. Kalau ini kan terbatas top filter ya, kita nggak bisa naruh banyak-banyak dan nggak bisa naruh bermacam-macam jenis filter biologis. Kalau sump filter itu lebih fleksibel dan kita bisa taruh lampu UV, bisa taruh heater di dalam sump filter. Jadi air juga pasti lebih bersih karena media filter biologisnya kita taruh lebih banyak. Jadi lebih bagusnya sih mendingan kalau bisa pakai sump filter ya fish people ya. Tapi sump filter itu untuk akuarium yang besar, mungkin 1 meter, 1 meter 20 ke atas, 1 meter 50 boleh pakai sump filter. Kalau akuarium kalian kecil di bawah 1 meter, top filter cukup ya. Nah kalau sump filter itu kekurangannya dia gede dia makan tempat fish people ya. Kayak kalau kalian tahu kan akuarium gue semua pakai sump filter nih ya. Jadi sump filter itu filter bawah ya fish people ya. Jadi bayangin akuarium segede gini ya, sump filternya ya segede gitu juga, kurang lebih tuh hampir sepanjang akuariumnya juga gitu loh fish people ya. Jadi kalau gue punya sih semuanya gue bikin 1 meter kali 40 ya sump filternya ya. Jadi kekurangannya sump filter tuh itu aja, makan tempat ya fish people ya. Tapi bagusnya tuh dia bening, air tuh pasti akan bening, kristal clear, bersih gitu loh fish people. Nah terus bagusnya sump filter ya fish people ya, sump filter ini kan besar ya, kalian tuh bisa banyak masukin media filter biologis di sump filter fish people ya. Media filter biologis itu kan adalah rumah bakteri baik. Bakteri baik itu akan mengurai amoniak di dalam air supaya air bersih. Nah dengan banyaknya media filter biologis yang kalian pakai, jadi akan lebih banyak bakteri baik yang akan membersihkan air gitu loh fish people. Pasti jadi air akuarium kalian lebih jadi bersih, bening, kristal clear. Mau tanya gimana caranya mengatasi cacing kecil-kecil yang banyak di kaca padahal sudah dibersihkan di semua filter akuarium, pompa dan lain-lain. Tapi balik lagi sampai cacing putih kecilnya masuk ke badan arwana dan muka arwana sampai muka arwananya kayak gelembung-gelembung dan keriput kena cacing. Arwana juga terkadang gesekin mukanya ke lantai seperti gatal dan agak banyak. Saya udah kasih garam dan pomade. Arwananya saya jenis super red. Ya oke, masalah cacing fish people ya. Nah ini tadi kayak makanan itu. Mungkin kalian sering kasih makan jangkrik. Jangkrik itu kotor. Dia suka mengeluarkan cacing putih-putih gitu loh fish people. Ya dulu gue pernah bahas di video gue yang judulnya arwana cacingan. Kalian boleh nonton video gue yang itu. Dulu kasusnya sama tuh sama akuarium gue. Jadi banyak cacing kecil-kecil di air akuarium si Blue dulu ya. Kalian boleh nonton cara gue mengatasinya kayak gimana. Jadi gue jawab aja, itu mungkin karena makanannya dari jangkrik atau dari filter fish people ya. Filter kalian itu mungkin udah kotor, kalian nggak ganti-ganti kapasnya. Nah itu jadi rumah cacing fish people. Jadi kalian bersihin filternya ya, ganti semua kapasnya yang baru, filter kalian bersihin, air itu kalian sedot ya. Kalian kalau bisa sambil buang air. Waktu itu gue di video gue tuh jadi pakai 2 selang. 1 selang air masuk, 1 selang air buang gitu loh fish people. Terus sampai airnya itu cacingnya kebuang semua. Tapi hati-hati jangan sampai ikannya teler ya fish people ya. Kalian lihat kondisi ikan kalian. Nah untuk cacingnya yang nempel di kaca, mau nggak mau kalian mesti gosok ya fish people ya. Gosok pakai spons. Semuanya tuh kaca mesti kalian bersihin, sudut-sudut, pinggir-pinggir ini banyak nih suka ada cacingan gitu ya. Kalian pokoknya gosok aja pakai spons, kalian bersihin bener-bener sampai bersih. Jamur-jamur, semua cacing, jadi kalian gosok aja pakai spons untuk cacing yang nempel di kaca akuarium fish people. Tank mate paling cocok untuk ikan arwana, ikan kapiat fish people ya. Ikan kapiat itu bener-bener tank mate yang cocok banget buat arwana. Dia bisa bersihin sisa-sisa makanan dan kotoran ikan arwana. Ikannya aktif, berenangnya bolak-balik, berkelompok. Makanya kalian kalau beli ikan kapiat kalau bisa mungkin 3 ekor atau lebih, jadi arwana juga nggak bisa langsung fokus untuk ngehajar tank mate-nya. Kalau misalnya kalian cuma beli 1 ekor ya, pasti arwana kan ngejar-ngejar terus tuh kalau cuma 1 ekor. Jadi beli kalau bisa 3 ekor sampai 5 ekor supaya arwana itu nggak fokus untuk 1 ekor, takutnya dihajar gitu loh fish people. Tapi
Tankmate arwana paling bagus ikan kapiat. Dia juga warnanya, ekornya ada merah-merahnya gitu ya. Jadi bagus kalau digabung sama super red, karena kan super red warnanya merah. Nah, ikan kapiat tuh ada warna merahnya juga. Jadi kalau digabung itu bagus. Dan dia bagus juga untuk ngebersihin akuarium kalian fish people, karena dia makanin sisa-sisa makanan arwana dan kotoran-kotoran ikan ya fish people ya. Dan sifatnya baik, benar-benar friendly gitu loh, dia nggak galak, dia nggak akan ngebully arwananya. Jadi itu paling bagus ikan kapiat. Om mau nanya, kan saya beli arwana dari luar kota, nah terus dibawa pulang, pas nyampe rumah sore saya cobain, besoknya dikasih makan, tapi nggak mau makan, apakah masih adaptasi tank baru? Iya, masih baru fish people. Ya kalau kalian ngikutin channel gue, kalian udah tau lah, kalau gue biasanya kalau beli ikan baru, apalagi arwana, itu 3 hari fish people gue puasain, gue nggak buru-buru kasih makan, gue kasih kesempatan ikannya untuk beradaptasi dulu. Jadi percuma juga kalian buru-buru kasih makan, kalau ikan belum beradaptasi itu dia nggak bakal mau makan fish people. Jadi biarin aja ikan beradaptasi dulu, kalian lihat ikannya berenangnya aktif apa enggak. Ya, kalau udah aktif itu ikannya udah sehat, berarti dia nggak stres lagi fish people. Nah baru coba 3 hari, baru pelan-pelan kalian kasih makan. Jadi sabar aja, nggak apa-apa. Itu mungkin ikannya masih baru, jadi belum beradaptasi ya. Nanti pasti kalau ikannya udah beradaptasi, dia udah mau makan ya fish people ya. Obat ekor sobek, cara penanganannya Om. Ekor sobek nih si Blue pernah tuh ya. Dulu dia si Blue itu waktu kecil penyakit gigit ekornya sendiri fish people. Ya jadi gue lihat tuh ekornya pecah-pecah karena dia suka muter gigitin ekornya sendiri. Obatnya pertama, kalian mesti beliin dia tankmate. Jadi supaya tankmate-nya itu gangguin arwananya gitu, supaya dia nggak gigitin ekornya sendiri kan. Tapi itu kalau misalnya arwananya penyakitnya dia gigitin ekornya sendiri ya, jadi ekornya pecah-pecah ya. Kalau misalnya berantem sama teman-teman tankmate yang lain, biarin aja, nanti dia bakal sembuh sendiri kok. Ya kalian lihat aja 1-2 minggu pasti dia sembuh sendiri. Terus kalau emang gara-gara ekornya pecah-pecah gara-gara berantem, ya kalian pisahin supaya dia nggak berantem lagi gitu ya. Cara menghidupkan bakteri baik, soalnya saya baru mau main ikan buat filter. Terima kasih Om Evo. Gue pernah bahas juga nih di dalam video gue, cara menghidupkan filter bakteri yang baik ya. Dan jadi kalian boleh nonton video gue pernah bahas judulnya cara hidupkan bakteri baik untuk akuarium baru. Judulnya itu, kalian boleh nonton videonya. Jadi cara menghidupkan bakteri baik, kalau gue sih sederhana aja. Kalian media filter biologisnya, kalian rendam aja di akuarium kalian. Kalau kalian udah punya akuarium yang airnya udah matang, yang airnya udah bersih, paling seminggu 2 minggu itu bakteri udah akan hidup di filter biologis kalian, baru taruh di akuarium baru kalian gitu fish people. Atau kalian boleh pakai menggunakan bakteri starter gitu ya fish people ya. Oke lanjut. Sore Om, buat golden red high back gen blue base perlu tanning nggak Om? Nggak perlu, kayak gue punya tuh arwana blue base, nggak perlu di tanning. Jadi arwana blue base, crossback, golden itu nggak perlu di tanning fish people ya. Yang perlu di tanning sebenarnya tanning nggak tanning tuh sebenarnya selera kita sih ya. Kayak super red aja gue nih nggak gue tanning fish people ya. Jadi blue base, crossback, golden itu sebenarnya nggak perlu di tanning fish people ya. Oh mau nanya nih, makanan apa sih buat arwana biar ikannya terlihat lebih gemuk? Makanya biar arwana gemuk pakai kodok fish people, karena kodok itu banyak dagingnya. Ya dagingnya itu jadi akan bermanfaat buat ikan arwana supaya dia gemuk-gemuk dan lebar-lebar badannya fish people. Oke lanjut, kok aneh mau Aneh mau nanya cara penanganan Claudia yang tepat itu gimana? Jadi matanya berkabut gitu ya. Aneh pakai obat biru itu lama banget Om treatmentnya, makasih. Claudia gampang banget fish people ya. Kalian water change, terus kalian pasang heater aja, sama kasih garam ikan fish people ya. Udah gitu aja. Gue pernah juga bahas di video gue. Kalian boleh nonton yang judulnya arwana, mengobati arwana yang matanya katarak. Nah itu kalian boleh nonton. Gue cuman treatmentnya gue water change, gue kuras 30%, gue masukin air baru, gue pasang heater di 31 derajat, terus gue kasih garam ikan. 3 hari sembuh fish people. Ini ada satu lagi pertanyaan, Om Evo, ikan arwana bagusnya makan apa? Ya kalau gue ya yang gue kasih ke ikan-ikan gue variasi. Udang, ulet Jerman, dan kodok fish people ya. Udang itu buat warna ikannya,
ulet Jerman itu buat protein ya, proteinnya banyak, terus ikannya juga bisa agak bisa jadi gemuk. Nah, kodok itu buat ikannya biar cepat besar, fish people. Om Evo masih single, udah berkeluarga gua. Sorry ya mengecewakan kalian ya, gua udah berkeluarga. Oke, lanjut, ada pertanyaan. Hai Ko Evo, salam dari Depok. Salam juga. Ko Evo, nggak ada niatan bikin konten jalan-jalan ke pasar ikan hias Parung atau pasar ikan hias Jatinegara? Mau sih, cuman karena lagi keadaan lagi kayak gini ya, lagi pandemi gini, fish people, ya mungkin gue tunda dulu ke pasar-pasar karena kita menghindari kerumunan ya fish people ya. Lebih baik kita stay at home ya, main ikan di rumah aja nih, ngeliatin ikan di rumah aja ya. stay at home. Pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak ya fish people ya, biar semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita bisa kembali ke kehidupan normal kita masing-masing ya fish people ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih fish people. Sore kok mau nanya kalau ikan predator bagusnya pakai filter gimana? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Oke, filter paling bagus itu pertama adalah water change fish people ya, atau ganti air atau kuras air. Itu filter paling bagus tuh fish people ya. Pokoknya filter paling bagus itu ganti air atau water change. Percuma juga kalian pakai filter yang canggih-canggih kalau kalian nggak pernah ganti air ya akan kotor gitu ya fish people ya. Jadi pertama kayak kita pokoknya penanganan ikan sakit, jamuran, mata putih, air berkabut, itu aja kita tuh selalu melakukan hal yang pertama itu adalah water change ya fish people ya. Jadi itu filter pertama yang paling bagus itu untuk ikan predator, yaitu water change. Kedua, tergantung kebutuhan kalian fish people ya. Kalian akuariumnya kecil apa besar gitu loh fish people ya. Kalau kalian akuariumnya kecil pakai top filter cukup ya. Kalau kalian akuariumnya udah 1 meter, 1 meter lebih, 1,5 meter, 2 meter, kalau gue saranin sih mendingan pakai some filter ya fish people ya. Karena tadi itu top filter itu bagus, kalian bisa taruh media filter biologis, kapas segala macem, tapi jumlahnya sedikit karena top filter itu kecil ya fish people ya. Dibandingkan kalau kalian bisa pakai some filter, kapasitasnya lebih besar, jadi kalian bisa taruh media filter biologisnya lebih banyak. Kalian bisa taruh heater di situ, bisa taruh lampu UV kalau perlu lampu UV. Bisa macam-macam, kalian bikin berapa chamber, kalian bisa custom sendiri sesuka kalian. Kalian bisa taruh K1 Kaltness kayak gue punya ya, K1 Kaltness, Crystal Bio, Bioring. Kalian bisa tergantung kalian bikin sound filternya itu berapa chamber gitu loh fish people. Dan ngebersihinnya gampang banget kalau sound filter itu, jadi paling sebulan sekali kalian tinggal ganti kapasnya aja gitu loh fish people. Jadi benar-benar perawatannya tuh mudah banget ya, maintenance-nya tuh very low maintenance kalau pakai sound filter. Oke, lanjut, ada yang nanya sistem filtrasi yang paling takis buat megatank yang gimana bang? Nah, gue jujur gue belum pernah bikin megatank. Gue juga belum pernah pengalaman bikin megatank dan bikin sistem dan setting sistem filtrasi untuk megatank gitu ya fish people ya. Tapi gue jawabnya begini, kalau kalian mau bikin filter atau mau setting filter untuk akuarium atau kolam ikan kalian, rumusnya itu adalah minimal bikin filternya atau setting filternya itu volumenya mesti 1/3 besar akuarium kalian atau kolam ikan kalian gitu ya fish people ya. Nah, misalnya kalian bikin akuarium 300 liter, nah minimal bikin filternya itu 100 liter gitu loh fish people ya. Jadi misalnya kalian bikin kolam ikan 1000 liter, nah bikin filternya, bak filternya itu minimal mesti 1/3 dari 1000 liter ya, jadi 300 liter gitu ya fish people ya. Yaitu minimal, jadi mungkin lebih besar lebih baik. Cuman kurang lebih hitung-hitungannya begitu fish people ya. Jadi kalau mau bikin filtrasi, mau bikin megatank, mau bikin akuarium, hitung-hitungan bikin setting filternya kayak gitu fish people. Minimal 1/3 dari besar akuariumnya ya. Nah, untuk isinya bagaimana isi filternya? Nah, isi filternya pokoknya kalian mesti ada, satu itu filter mekanis, kedua filter biologis fish people ya. Filter mekanis itu seperti kapas, supaya kapas itu bisa menyaring kotoran ikan. Nah, filter biologis itu adalah buat apa? Adalah rumah bakteri baik fish people ya. Rumah bakteri baik yang nanti bakteri baik itu akan mengurai amoniak di dalam air untuk membersihkan air gitu ya fish people ya.
Filter biologis itu banyak contohnya macam-macam kayak bioring, biobol, kristal bio, kayak one cultness gitu ya fish people ya. Karena untuk megatank perlunya besar, banyak pasti ya. Megatank kan pasti kan kolamnya gede ya. Pasti bak filternya juga pasti besar. Kalau kalian pakai kristal bio sama kayak one cultness kayaknya terlalu mahal ya. Kalian bisa pakai yang murah-murah kayak lava rock, itu boleh tuh fish people ya. Lava rock itu jadi mirip-mirip kristal bio, cuman harganya lebih terjangkau fish people ya. Oke, segitu dulu pertanyaan semua yang teman-teman sampaikan, ajukan kepada gua di post gua kemarin di YouTube ya. Tadi udah satu persatu udah gua jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, boleh tolong komen di bawah, buat masukan juga buat gua supaya kita sama-sama bisa belajar cara cara memelihara ikan-ikan predator, ikan-ikan arwana untuk lebih baik lagi gitu ya fish people ya. Sekali lagi gue mau terima kasih untuk semua fish people yang udah mengajukan pertanyaan, udah ikut berpartisipasi dalam video Q&A ini. Ya gue mau terima kasih sekali lagi buat fish people. Terima kasih juga untuk fish people untuk semua supportnya yang udah diberikan kepada gue dan channel ini. Oke, mungkin segitu dulu video gue hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gue. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.